Di antara masalah perjodohan itu juga kadang-kadang yang bermasalah itu bukan anaknya yang mau menikah, kadang-kadang orang tuanya yang mau menikahkan, ini juga bermasalah kadang-kadang. Terlalu banyak syarat orang tua ini kadang-kadang. Terlalu banyak syarat. Harinya, wetone, harinya ininya, geblake, ininya, itunya. Kamu kuliah aja dulu, loh iki sing rabi wis gak kuat pisan. Yang mau nikah ini sudah giras, sudah kepingin, sudah overheat, sudah kalau mobil itu sudah sudah bukan C lagi, sudah overheat, sudah panas ini sudah. Alasannya begini, alasannya begitu, kamu harus begini dulu, kamu harus begitu dulu. Akhirnya nanti anak-anaknya maksiat loh Pak, Bu. Kalau terlalu ditahan, padahal umurnya sudah cukup, akhirnya anaknya nanti maksiat. Dibiarkan tunangan, pacaran saja, tapi gak dinikah-nikahkan. Umurmu masih belum cukup, berapa? 23, lo ngenteni 50 ah? Apa nunggu 50 tahun baru dinikahkan? Orang tuanya ini bisa ketanggungan dosa nanti. Kalau sampai anaknya ini tidak dinikah-nikahkan terus pacaran zina, padahal anaknya sudah siap nikah, orang tuanya yang nahan, orang tuanya kena dosanya zina juga. Hati-hati orang tua ini, biar tahu diri ya loh. Hati-hati, jangan ditahan lama-lama. Kalau sudah cukup, berikan. Dan berikan anak itu keleluasaan. Ya toh, kita ini kan sama-sama ya toh, saya juga punya anak alhamdulillah. Jadi kita ini semua bukan nasihatin jenengan, saya nasihati diri saya sendiri. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail tidak langsung dipaksa, kamu saya bunuh sekarang, tidak, didudukkan dulu. Hei anakku, saya melihat tadi malam di dalam mimpi bahwa saya menyembelih kamu. Fandzur madza taro, apa pendapatmu? Bayang no Nabi Ibrahim loh ini. Apa pendapatmu? Jawab Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, dengan penuh kasih sayang, ya abati, hai ayahku sayang, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati saya dalam keadaan yang sabar. Akan melakukan perintah Allah, anaknya mesti ditawari dulu, dijak ngomong dulu. Nah ini juga dalam pernikahan seperti itu. Anaknya ditawari dulu, nak kamu mau sama ini? Mau kamu sama ini? Anu Pak, sebetulnya baik, cuma pesek itu loh Pak. Pesek kan bisa ditarik nanti, sesuai insya Allah kan nanti bisa maju. Anu Pak, saya cocok Pak, misalnya, cocok. Kamu tahu ini akan menjadi kehidupanmu di sisa hidupmu. Kamu mau hidup dengan dia di sisa hidupmu. Yakin kamu sama dia? Insya Allah Pak. Ya wis sholat atau istikharah. Bapak cocok insya Allah. Kamu bagaimana? Jadi jangan pokoknya Bapak cocok. Loh Pak, aku gak cocok Pak. Gak cocok Pak. Cengenges terus Pak. Saya gak cocok sama dia Pak. Wis tala, insya Allah lama-lama cocok. Itu gak boleh itu. Kamu nanti lama-lama cocok itu gak boleh. Yang menjalankan pernikahan bukan bapaknya, bukan ibunya, kan anaknya. Dia yang mau melakukan pernikahan, dia yang mau menjalani rumah tangga itu. Jangan bapaknya, ibunya mengatakan nanti lama-lama kamu cinta. Gak ono, itu zaman dulu Siti Nurbaya. Kalau sekarang sudah Siti Nurbuaya. Sekarang gak bisa, anak mau dipaksa gak bisa. Dia mau melakukan kehidupan itu, bukan orang tuanya. Sudahlah insya Allah kamu akan suka. Pak, saya dari sekarang sudah tidak cocok karena dia ini misalnya urusan agamanya masih tidak benar Pak. Tapi dia kaya nak. Kaya tidak membuat kebahagiaan. Berapa banyak orang yang kaya mati bunuh diri. Money can buy me love Pak. Loh. Uang tidak bisa memberikan aku cinta. Berapa banyak orang mati bunuh diri padahal kaya. Pak, saya tidak cocok karena kayaknya dia ini tidak suka sama agama. Dia ini sepertinya bukan orang yang mengerti agama. Sudahlah menikah saja, nanti insya Allah kamu didik. Oh, jangan cari masalah. Mulai pertama katanya Nabi Muhammad SAW, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Dari pertama pilihlah dari sisi agamanya dulu. Pilihlah dari sisi agamanya dulu. Untung kamu kalau lihat dari sisi agamanya. Kalau dari fisik, sebentar lagi fisik akan berkurang. Kalau dari kekayaan, kekurangan bisa berkurang. Kekayaan bisa berkurang. Dan kekayaan nggak akan dibawa ke akhirat. Ya toh? Kalau jabatan sebentar lagi habis, ada pensiun. Tapi kalau ibadah kepada Allah ini nggak ada pensiun.
Dan orang yang beribadah kepada Allah akan dikumpulkan lagi yaumil qiyamah. Di dunia suaminya kaya, jabatannya tinggi, gantengnya luar biasa seperti binatang film. Tapi gak sholat, gak ibadah, gak puasa. Di akhirat mendapat siksa. Gak ketemu sama istrinya nanti yaumil qiyamah. Kenapa disuruh cari yang urusan agama? Supaya bisa langgeng di dunia, langgeng di akhirat. Lah kalau cuman langgengnya di dunia saja, ganteng, mobilnya banyak, rumahnya mewah, orangnya kaya, jabatannya luar biasa, tapi gak sholat, gak ibadah, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak menutup aurat lainnya, sikat semua maksiat, kemudian meninggal dunia, yang istrinya ahli ibadah, istrinya masuk surga, yang laki-laki mendapat siksa. Di akhirat nyesel nanti, loh mana suami saya? Suami Anda sedang disamblek, suami Anda sedang dihajar, suami Anda sedang, orang Malang bilang, sedang ditakis, sedang dilukup sekarang ini. Nyesel istrinya, ya Allah kemana suami saya? Suamimu diazab di bawah, gak bisa ketemu kamu karena dulu hidupnya dipakai untuk maksiat, padahal hidupnya cuma 40, 50, 60 tahun. Tapi yaumil qiyamah ini forever and ever, selama-lamanya. Apakah akan ditukar yang 50, 60 tahun dengan yang tidak ada hitungannya? Akhirat itu kan kalau di matematika itu yang begini, endless, tidak ada akhirnya. Sehingga kalau dalam pernikahan Rasulullah menganjurkan, pilihlah yang baik dalam urusan agamanya. Jadi orang tuanya jangan terlalu menahan. Kalau sudah baik, anaknya sudah siap, modelnya anak wis kuda berpanjak, kuda perwira wisanan, wis kudu rabi ae sudah. Bapaknya melihat kok, saya melihat gejala-gejala yang kurang tepat ini sudah. Ini sudah waktunya dinikahkan ini. Siap, calonnya baik. Masalahnya bagaimana, semua lancar? Siap semua, besan baik, ahli ibadah, wajah pas-pasan, tapi ya lumayan lah, pokoknya urip, yang penting hidup, tapi dia ibadahnya baik, ya harus dinikahkan. Kamu cocok nak? Aduh cocok sekali pak, dia soulmate saya. Akhirnya dinikahkan, sudah jangan terlalu banyak ditahan. Tapi kalau bapaknya masih lihat, sudah nak kamu selesaikan kuliahmu dulu, masih kurang 2 tahun, mati ngenes ini, jomblo ngenes, matinya kaku, dimandikan susah, ini mati ngenes karena mau nikah gak jadi-jadi. Jangan terlalu lama ditahan pak, karena ini sudah besar anak ini. Jangan terlalu cepet-cepetan, jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu ditahan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan para nabi pun begitu. Nabi Adam memberi sayembara kepada anaknya, Qabil dan Habil, untuk mendapatkan seorang iklimah. Kan begitu, tidak ada paksaan seperti itu. Semoga kita diberi anak-anak yang soleh dan solihah, yang kelak mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jodohnya.